Alhamdulillah ya kita bertemu kembali di channel ini. Ya, jadi pada video kali ini saya ini akan membahas sebuah video atau lebih tepatnya ya menginformasikan kepada Anda teman-teman. Ya tentang sebuah video dari Kang Deddy Mulyadi. Di mana beliau ini merespon ya terkait ya oknum-oknum atau orang-orang yang mereka itu sering melakukan hal-hal yang semaunya di negara yang berlandaskan hukum ini dengan landasan dengan dalih agama, teman-teman. Ya jadi Kang Deddy Mulyadi ini ya bukannya selama ini diperlakukan sedemikian rupa itu diam saja. Ya, ternyata ya beliau ini melakukan langkah atau beliau ini sudah mulai ya untuk melakukan hal-hal yang memang harus perlu dilakukan nih. Ya. Apalagi saat ini kita tahu ya ormas-ormas itu ya oknum-oknumnya begitu banyak melakukan hal-hal yang semaunya saja. Ya, kemarin itu sudah kita bahas bahwa ada salah satu daripada oknum ya daripada ormas enggak tahu ormas dari siapa yang mereka itu ya menutup warung di bulan Ramadan secara sepihak. Ya, dengan ya main hakim sendirilah sampai numpahin kopi dan lain sebagainya. Artinya tidak berkoordinasi terlebih dahulu terhadap ya pihak-pihak ya yang terkait. Dan itu sudah ditegur oleh ya wakil bupati ya Garut teman-teman. Ya, dan terbaru lagi ada nih ormas ya salah satu oknum ormas ini pada saat melakukan bagi-bagi takjil itu kan di salah satu supermarket lah ya, di daerah Jawa Barat nggak tahu tepatnya di mana itu. Yaitu tukang parkir sampai kan tentu kalian sudah paham kan ini beritanya ini sangat viral teman-teman. Lagi-lagi ormas. Ya. Dan ini ormas berlaku secara umum ya, entah itu ormas keagamaan ataupun ormas ya LSM yang yang umum-umumnya lah. Ya, memang bahwa betul kita ini harus memang menindaki tegas ya oknum-oknum yang mereka ini berlawanan hukum, yang melakukan pelanggaran hukum. Harus kita tegas oknum tersebut, teman-teman. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Ya. Penyimpangan ideologi yang berbahaya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Beliau mengajak untuk kembali kepada ideologi Pancasila, teman-teman. Ya, berarti mau menghilangkan nih ya ideologi agama. Ya, saya bertanya. Ya, semoga saja tidak seperti itu, teman-teman ya. Dan kita tentu pasti yang akan menilainya dan pandai menilainya, teman-teman. Coba kita lanjut. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukum. Mana musyrik, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah kalau dibiarkan, makin lama makin besar, mikirnya gedean. Saya ngerti bangsa ini. Ya. Dibangun dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Makin kesini makin ada banyak orang yang tidak memiliki keberanian ya untuk menegakkan ideologi Pancasila katanya. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya. Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghadrik, dengan mencari ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Iya. Siapa sih itu ya? Orang Sunda itu lunang. Ngilu kanu menang. Lume ngilu kanu rame. Iya. Sehingga ketika kemarin ada debat tentang intoleransi di Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran. Orang Jawa Barat itu toleran, ya kata Kang Deddy, teman-teman. Toleran pada intoleran. Kenapa? Karena ujungnya dari seluruh problem bangsa ini satu. Ya apa itu? Beda pendapat mah di mana-mana. Yang suka bikin ribut mah beda pendapat. Benar ya. Beda pendapatan. Beda pendapatan ya. Pengalaman itulah yang membawa saya hari ini perihnya hidup saya ngalami. Nah, apa sih yang dikembali?
kembalikan, saya ingin kembalikan kembali, nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada apa-apa. Saya nggak mau. Wah, tegas di sini teman-teman ya. Kang Deddy Mulyadi tegas. Beliau tidak menginginkan ada orang-orang yang suka main segala sesuatu itu di luar dari batas hukum. Atau yang semaunya saja lah ya berbuat sesuatu. Ya. Kenapa? Yang datang di Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Artinya beliau menginginkan siapapun orang yang tinggal di Jawa Barat, ya orang itu harus mau mengikuti. Ya, entah itu adat istiadat atau budaya yang berlaku di Jawa Barat. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, perkataan beliau. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan nih, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Ya. Baik teman-teman, itulah tadi ya sedikit video yang bisa kita saksikan dan dengarkan dari Kang Deddy Mulyadi. Ya, inilah teman-teman salah satu konsekuensi, ya, salah satu ya dampak ketika kita ini berceramah dengan nada teriak-teriak, hujat sana hujat sini, bla 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 bla. Maka orang-orang ini ya bukannya untuk mendekat kepada agamanya, mendekat terhadap Islam ajarannya, ya justru orang itu akan semakin jauh. Ya, dan lebih parahnya orang-orang di luar Islam akan ya melabeli kita itu ya dengan stigma-stigma negatif. Ya. Islam ternyata seperti ini, oh seperti ini. Oh, katanya rahmatan lil alamin, tetapi kok di ceramahnya teriak-teriak, nyalah-nyalahkan, ya hujat-hujat sana sini, ya dan lain sebagainya. Ya. Makanya inilah yang sebenarnya kami pribadi ya ini untuk kita semua ya siapapun itu. Bagi mereka-mereka yang ceramahnya masih sampai saat ini itu teriak-teriak, hujat-hujat ya, apalagi menghina. Ya, saya mohon sebenarnya cukup kita hentikan lah hal seperti itu. Kita ini boleh ya menyampaikan sesuatu kebenaran, ya silahkan, nggak ada yang salah. Sebab di dalam ya negara kita ini itu sudah diatur undang-undangnya bahwa kita ini ya berhak ya dan boleh untuk menyampaikan ya atau menganggap bahwa agama kita itu benar ya tanpa sampai memaksa orang, selama kita tidak memaksa orang lain. Kita tidak memaksa kepercayaan orang lain untuk masuk ke dalam agama kita. Ya, artinya kita dilindungi dalam hal itu untuk menghidupkan atau menjalankan ya keagamaan kita, nilai-nilai keagamaan kita. Itu merupakan hak ya setiap warga negara lah. Tetapi yang mesti perlu kita pahami ya, walaupun kita dilindungi oleh undang-undang, dibolehkan kita ini menghidupkan nilai-nilai agama kita masing-masing. Ya, seharusnya kita itu bisa diri kita ya dengan tidak melakukan hal-hal yang membuat agama kita itu ya tercoreng namanya. Ya. Makanya teman-teman, intinya saya katakan ya, sesuatu yang kita sampaikan ya benar ya, ya, itu seharusnya kita sampaikan juga dengan cara yang benar. Jadi dalam hal berdakwah itu tidak cukup kita menyampaikan itu yang penting benar. Yang penting yang saya sampaikan itu adalah kebenaran. Enggak cukup sampai di situ. Ya mesti kita ini memperhatikan bagaimana cara kita menyampaikan hal itu. Bagaimana cara kita ya untuk ya meneruskan itu. Agar bagaimana teman-teman? Agar orang lain itu menerima dengan baik. Ya. Sebuah analogi sederhananya teman-teman. Ketika ada orang lain atau Anda misalkan ya, saya suruh Anda makan. Coba yang pertama saya suruh Anda bang ya neng ya ini makan, ayo makan ini ya, mie. Itu cara pertama. Atau yang kedua, neng mie makan, mie makan nih, makan sampai bukan sampai saya lempar. Kira-kira kalian suka yang mana? Kira-kira kalian akan terima yang mana? Cara yang pertama atau cara yang kedua? Ya kedua cara ini baik. Ya tujuan saya ini agar Anda itu bisa makan, agar Anda itu bisa kenyang. Dan dari kenyang itu Anda bisa sehat, bisa beribadah, bisa beraktivitas segala macam. Ya. Kalau niatnya baik sama-sama, tetapi caranya tentu sangat berbeda antara yang pertama dan kedua. Dan sudah pasti Anda pasti akan memilih cara yang pertama. Ya. Kenapa? Ya itu tadi, pasti karena lembut, karena memang beradab dan beretika. Itulah teman-teman, sama halnya dengan dakwah. Ya, kita berdakwah nih, kita menyampaikan sesuatu hak, yang benar menurut kita benar misalkan kita sampaikan. Ya, tapi kalau cara penyampaian kita dengan cara yang tidak tepat, maka orang lain itu ya bukannya akan menerima, justru akan mempermasalahkan, bahkan cenderung akan lari. Jadi seperti itu, semoga saja hal ini menjadi perhatian untuk kita semua lah.
Ya, dan terkait tadi yang video yang kita simak tadi, bahwa kalau kita menyimpulkan ya bahwa memang Kang Deddy Mulyadi ini merupakan orang atau tipe yang ingin menghidupkan nilai-nilai budayanya ya di daerahnya. Ya, saya nggak tahu secara jauh tentang ya, Kang Deddy Mulyadi ini. Mungkin ada teman-teman di Jawa Barat ini yang bisa saling sharing di komentar ini. Yang intinya yang saya kalau lihat secara zahir, beliau itu ingin menghidupkan nilai-nilai kebudayaan di daerahnya. Ya, sebenarnya nggak masalah sih. Ya, budaya itu nggak masalah selama budaya itu memang tidak menyelisih syariat Islam. Ya, maka silahkan terima. Ya, silahkan terima. Ya, bahkan ada tuh begitu banyak orang-orang yang komen bahwa kami di Purwakarta nggak ada tuh semenjak dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, bahwa kami di sana itu untuk diajarkan kemusyrikan. Ya, kami itu jadi musyrik, kami itu jadi nyembah patung dan lain sebagainya. Ya, ada begitu banyak komen daripada ya teman-teman mungkin orang tersebut dari Jawa Barat ya, yang komen di channel ini yang ya mengomen seperti itu. Ya, artinya bahwa ya itulah tadi ya teman-teman ya. Itulah tadi bahwa ya beliau itu mungkin niatnya untuk menghidupkan nilai-nilai kebudayaannya di daerahnya. Ya. Ya seperti biasa teman-teman, gimana nih menurut pendapat kalian tentang ya video kita kali ini? Ya silakan dong komen di kolom komentar kita di bawah. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.